إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali pada siang ini kita mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai nikmat. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tak lupa juga khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, agar kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunt." Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Judul khutbah kita pada kali ini adalah sebab-sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau mendapatkan riwayat daripada Allah Subhanahu wa taala atau yang kita sebut dengan hadis qudsi, ketika Allah mengatakan, "Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, sekiranya engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, maka pasti akan ampuni dosa-dosamu terhadap perbuatan dosa yang engkau lakukan pada masa lampau, wala ubali, dan aku tidak peduli terhadap dosa-dosamu yang telah berlalu. Ya bani Adam, kata Allah panggil lagi, wahai anak-anak Adam, lau balagat dhunubuka 'ala as-sama', seandainya dosa-dosa engkau sepenuh isi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau memohonkan ampun kepadaku, ghafartu lak, pasti akan aku ampuni, aku tidak peduli. Ya bani Adam, innaka law ataitani, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, bi qurabil abd khataya, dengan sepenuh bumi kesalahan, summa lakitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau datang kepadaku menemuiku dan engkau tidak mempersekutukanku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, pasti akan aku datangi engkau, akan aku temui engkau dengan sepenuh isi bumi ampunan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada 3 pelajaran, ada 3 faidah yang bisa kita ambil pada hadis ini. Sebab-sebab seorang diampuni dari Allah Ta'ala. Yang pertama adalah berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum."
berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku penuhi doa kalian. Berdoa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya memenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang paling penting adalah hati tidak lalai, kemudian berharap ijabah dari Allah, berharap Allah mengabulkan doa-doanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah," meminta doalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Sedangkan kalian yakin dengan jawaban-jawaban dari Allah, yakin dengan bahwasanya dosa-dosa kalian akan diampuni Allah. Fa inna Allah Ta'ala la yaqbalu du'a min qalbi ghafil walahin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima doa orang yang lalai dan lengah. Ini menandakan kalau kita ingin berdoa kepada Allah, hadirkan hati kita. Kemudian yang paling penting juga, yakin bahwasanya doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebab mendapatkan ampunan dari Allah yang kedua berdasarkan hadis yang kita bacakan adalah memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Memohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan Allah memuji orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum." Dan sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka, zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, mereka pun memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang bisa mengampunkan dosa-dosa mereka kecuali Allah. Ini adalah pujian Allah bagi orang-orang yang beristighfar, bagi orang-orang yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Ali Imran juga Allah katakan, "Wal mustaghfirina bil ashar," orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah pada waktu sahur, pada waktu sebelum datangnya fajar. Ini adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beristighfar, terhadap orang yang memohon ampun kepada Allah tatkala melakukan kesalahan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah, ini adalah sebab yang paling penting. Adalah sebab yang paling penting, yaitu mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya, tetapi Allah mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Ini menandakan syirik apapun, baik syirik besar atau syirik kecil, baik bersumpah terhadap selain Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa saja yang bersumpah selain daripada Allah maka telah melakukan kesyirikan. Ini menandakan kepada kita syirik kecil, syirik besar, syirik kecil dan syirik besar, kalau tidak memohon ampun kepada Allah, maka akan sulit mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan istighfar tadi, ada yang terluput oleh kita menyampaikannya, yaitu ketika orang-orang beristighfar kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan mengampuninya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa may ya'mal su'an,"
siapa saja yang melakukan kejahatan wa yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah, kemudian dia menzalimi, menganiaya dirinya, thumma yastaghfirullah, dan dia iringi dengan memohonkan ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah, pasti dia akan mendapati Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apabila kita semua ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita tinggalkan yang tiga ini. Yang pertama, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh harap, juga tidak lalai. Yang kedua, senantiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Dan yang ketiga yang paling penting, jangan sampai mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita telah mendengar bahwa sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ada tiga perkara. Kita pertegas lagi, yang pertama berdoa dan berharap kepada Allah, yang kedua memperbanyak istighfar kepada Allah, dan yang ketiga yang tak kalah penting adalah senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun, dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah maksudnya adalah syirik kepada Allah. Syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syirik besar, yang kedua ada syirik kecil. Syirik besar yang sangat susah sekali mendapatkan ampunan dari Allah, kecuali kalau dia sebelum meninggal betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan syirik kecil di antaranya menyembah kuburan, meminta doa kepada ahli mayit. Kemudian yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin, datang kepada orang yang dinamakan dengan orang pintar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arafan lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Siapa saja yang datang kepada tukang tenung, kepada tukang ramal, atau yang kita namakan dengan orang pintar, paranormal, lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Allah tidak akan menerima ibadah salatnya selama 40 hari. Kemudian hadis lain mengatakan lebih mempertegas, man ata arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang datang ke tukang tenung, datang ke tukang ramal, datang kepada orang yang dinamakan dengan orang pintar, fasaddaqahu bima yaqul, dia benarkan apa yang dikatakan oleh orang tersebut, oleh orang pintar tersebut, oleh tukang tenung tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, syirik kecil di antaranya adalah ketika berinfak, dia kemudian berinfak ingin dipuji orang. Ketika menuntut ilmu, naudzubillah, ingin dipuji orang agar dikatakan oleh orang banyak, orang yang hebat. Kemudian menyampaikan suatu pesan, ingin dikatakan oleh orang hebat, maka naudzubillah, ini termasuk pada syirik kecil. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لولاة أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة اللهم أصلح لولاة أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة